Indonesia dan Malaysia sebenarnya mengalami isu yang sama. Gue pertama kali pindah dari Bali ke Jakarta adalah kenapa bule-bule di sini tuh kalau naik motor This one Indonesia. No England, no USA. Hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif, oke? Video kali ini Sari terjumpa beberapa video, ini akhir-akhir ini tengah viral juga ya, di Malaysia dan juga di Indonesia. Nah, ini mengenai warga negara asing yang tinggal ke negara kita. Oke teman-teman, seperti apa kisahnya? Kita tengok beberapa video ini ya. Sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang baru saja tengok video Sari, jangan lupa untuk support Sari dengan cara klik tombol subscribe-nya. Oke teman-teman, langsung ke videonya ya. Cum! Rakyat Malaysia dan rakyat Indonesia harus berwaspada dengan lambakan pekerja dan pelancong asing di negara kita. Faktanya, mereka semakin ramai dan sudah berani melawan penduduk tempatan. Lihat saja sikap pelancong Rusia di Bali dan pelarian Rohingya di Selayang. Kalau mereka semakin ramai, mereka akan membentuk satu komuniti yang kuat. Dan pada akhirnya, mereka akan mengimbangi dan melawan penduduk tempatan. Ini yang kita sangat risaukan. Jangan hanya disebabkan ingin membangunkan ekonomi negara dan membantu orang luar, akhirnya negara sendiri yang tergadai. Jangan sesekali terpedaya dengan senyuman manis, tenungan mata yang berwarna biru dan tanggisan air mata yang menghiburkan itu, kerana itu hanya bersifat sementara. Kelak senyuman dan tanggisan itu bakal menjurut leher-leher anak bangsa kita. Rakyat Malaysia dan rakyat Indonesia wajib mendesak ahli politik untuk lebih bertegas dalam mengawal kemasukan pelancong dan pekerja asing di negara kita. Pastikan yang Malaysia hanya milik warga Malaysia dan Indonesia milik warga Indonesia. Indonesia dan Malaysia sebenarnya mengalami isu yang sama tentang warga asing. Okey, di Indonesia terutama sekali di Bali di Bali sebenarnya sangat-sangat ramai pendatang asing yang menetap yang menjadikan Bali adalah tempat baru bagi diorang ataupun tempat kedua bagi diorang, terutama sekali daripada negara-negara Eropah negara-negara Mak Saleh yang banyak duduk kadang-kadang tanpa ada apa-apa kelulusan ataupun visa ataupun apa-apa, senang cerita kosong lah, kebanyakannya macam itulah di Bali ya. Sedangkan di Malaysia banyak juga isu tentang Rohingya dan warga-warga asing yang lain lah ya. Memang baru-baru ni kita dengar seorang ustaz, saya pun tak pasti kebanyakannya di Penang lah, sampai pergi buat serbuan dan warga asing tersebut dia membalas dengan kata-kata yang kesat, kadang-kadang melawan. Ini menjadi satu isu yang sangat-sangat besar. Kita selaku orang tempatan, kita jadi macam tidak syok tahu ya. Sebab apa? Sebab diorang datang, kadang-kadang kita bercerita secara baik tetapi diorang tidak mengendahkan apa yang kita bercerita. Itu tadi videonya, kita bahas dulu ya sebelum masuk ke video selanjutnya. Memang baru-baru ini viral juga di Malaysia itu tentang salah satu ustadz itu dia membuat serbuan ke kedai ataupun perniaga Rohingya ya, kalau tak silap Sari mohon maaf. Di Indonesia itu terutamanya di Bali ya, bule-bule di sana macam tak mengikuti peraturan ataupun tata kesopanan yang ada di Indonesia. Di Bali nih ya, ada yang kayak begini ya. Coba lihatin pemandangan yang lain. Yang lain mah kagak ada. Aduh, apa harus dikasih pelajaran dong? Ini masih mending kan. Kemarin pelukan perempuan depan meluk. Terus nggak pakai apa-apa? Enggak make, cuma pelukan, jadi di depan driver Ngadepnya. Kamu nggak videoin? Enggak viral itu di TikTok. Ini mah masih normal. Kemarin abnormal. Gimana Besok coba? bikin yang tante di atas.
Jujur yang bikin gue bingung pas gue pertama kali pindah dari Bali ke Jakarta adalah kenapa bule-bule di sini tuh kalau naik motor nggak pakai baju, ke kafe nggak pakai baju, ke supermarket nggak pakai baju. Terus gue mikir, oh mungkin karena udaranya panas nih. Tapi ternyata pas hujan dia juga nggak pakai baju. Please kalau ada yang tahu kasih tahu gue karena sampai sekarang itu masih menjadi misteri buat gue. Nah, kalau di Bali Sari lihat itu beritanya, asal di orang naik moto itu tak pakai baju. Ada juga yang naik moto dia ada viral ini ya, berpelukan dia sama pasangannya. Nah, ini sesuatu yang tidak etis ya kalau di Indonesia. Viral aksi sepasang warga negara asing, atau WNA, melakukan hal senonoh di atas motor saat menunggu lampu hijau mendapat kecaman dari netizen, lantaran keduanya saling berpelukan mesra di atas motor Yamaha NMAX hitam tanpa mengenakan helm. Tak hanya itu saja, terlihat sang perempuan duduk berpangkuan di atas paha laki-laki bule tersebut dengan Kalau kita di Asia ini itu hal yang tak boleh dilakukan di depan umum ya kan, tapi kalau mungkin di negara orang sana bolehlah dilakukan, tapi dia dengan beraninya buat seperti itu di negara orang, gitu ya, macam rasa tak ada takutnya, mereka rasa bebas di negara orang. Nah, ini dinamakan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi ikutin peraturan-peraturan apa saja yang dibuat di negara situ, jangan ikut suka hati kita mau buat macam di negara kita, macam itu ya. Jadi mereka rasa macam Sari lihat ya, macam tak ada rasa takutnya, seakan-akan lebih tinggi akan derajatnya, mengagungkan mereka. Jadi mereka bebas lah berbuat apa saja di sana gitu teman-teman. Itu tadi nasihat yang sudah dikatakan oleh beliau ini tadi, kita supaya berjaga-jaga, berwaspada di negara kita. Dan salah satu yang pernah viral juga ya kan, baru-baru ini Sari lihat selalulah dekat FYP TikTok Sari ini, seorang ustadz daripada Malaysia ini membuat pengecekan ya langsung kepada perniaga-niaga yang ada di Penang ya, kalau tak silap teman-teman. Hal yang kedapatan ternyata taukenya ya, taukenya itu adalah warga negara asing, pekerjanya adalah warga negara asing, membuka suka hati perniagaan, ada juga yang tak ada surat-suratnya. Jadi dengan adanya ustadz ini, dia mewakilkan suara rakyat Malaysia supaya bersuara gitu ya, takkan orang asing boleh berniaga di negara sendiri, sepatutnya adalah orang-orang Malaysia kan, orang-orang tempatan. Bahkan ada juga salah satu videonya yang Sari lihat itu warga asing itu yang melawan ya. Nah, boleh sampai melawan pula kan dengan warga tempatan yang lebih berkuasa di sini. Juga buat peringatan buat teman-teman semuanya dan juga orang-orang Indonesia yang ada di Malaysia ini macam itu juga ya. Nah, macam tak ada rasa takutnya kepada orang Malaysia. Juga salah satu kejadian dengan husband Sari ya, ada seorang orang, ini orang Indonesia tahu, yang bikin terkejutnya dia berani-berani padahal dia yang salah ya, tapi berani-berani dia macam marah balik ya. Wah, memang ya Sari pun terkejut. Wah, ternyata berani orang asing memarahi orang di sini padahal tahu memang dia yang salah. Memang ya teman-teman, itu ya, kita harus memposisikan kita itu siapa ya. Ini buat teman-teman dah yang tengok video ini ya, teman-teman Indonesia lah ya. Kita harus menghargai kita boleh di sini karena kita di sini hanya menumpang saja mencari rezeki. Jadi untuk orang-orang sini juga kita kena hargai ya. Good job. Nah, beralih lagi kita ke kejadian-kejadian viral di Indonesia ya. Biasanya ini adalah orang-orang bule ya, orang-orang Mak Saleh yang ada di Bali ya. Nah, bedanya kalau di Malaysia itu kalau orang asing itu bekerja kan. Kalau di Indonesia, di Bali itu mereka kebanyakan bukan bekerja ya teman-teman ya. Kita tahulah di Indonesia, salangkan orang Indonesia sendiri tak ada peluang pekerjaan ya kan. Nah, disitulah mereka memanfaatkan orang-orang tempatan, orang-orang Indonesia. Ada yang Sari lihat ya, kejadian itu karena kan orang itu handsome kan, macam muka-muka
orang kulit putih ya kan. Kalau orang Indonesia itu tengok orang kulit putih saja dia wow, wow, macam itu kan. Pada dating apps mencari perempuan-perempuan ya, boleh diajaknya berkawan ya. Nah, dari situlah kejadiannya. Banyak sekali Sari tengok cerita-cerita macam itu, perempuan itu diporotin, diambil uangnya oleh si bule itu, diminta makan lah, diminta minum lah, dibelanjai ya. Itulah ya teman-teman, jadi mata pencarian mereka menipu perempuan-perempuan yang ada di sana. Perempuan-perempuan Indonesia lah kebanyakannya itu ya. Mereka bukan bekerja macam jadi kuli gitu, bukan ya. Mereka dengan uang menipu perempuan-perempuan ya kan, yang kesepian, yang suka tengok bule-bule. Nah, dari situlah pendapatan mereka. Oke lah ya, kita tengok dulu cerita Mbak ini ya, tentang bule di Bali. Nah, seperti apa supaya berjaga-jaga ini ya, juga untuk perempuan-perempuan yang mau mencari bule-bule yang handsome ya kan, yang kaca ya kan, gitu ya, supaya berwaspada ya. Jom kita tengok. TikTok ini diperuntukkan untuk para perempuan yang lagi mau ke Bali, terus emang niatnya nyari bule. Lo dengerin sampai habis. Girls, kalau emang niat lo adalah bule hunter dan itu ke Bali, kayaknya itu salah tempat deh. Kenapa? Ini gue mau cerita. Karena emang gue baru banget balik dari Bali untuk liburan kemarin. Kerja sembari liburan, kayak gitu loh. Gue gak tau kenapa ya, masih banyak banget perempuan-perempuan di Indonesia ini yang punya pikiran kayak kalau ke Bali itu bukan buat liburan tapi sembari nyari bule. Padahal ya, kalau lu ke Bali terus lu niatnya liburan, kali aja lu udah emang dapet bonus tuh, bisa dapet pacar gitu loh. Terlepas itu bule atau lokal. Tapi kalau gue sendiri, gue lebih milih lokal. Kenapa? Karena ya besti, kebanyakan bule-bule yang di Bali itu ya nggak sesuai ekspektasi yang emang ada di otak lu gitu. Satu. Ini sekarang di Bali lagi rame banget kasus plat R, iya, alias banyak banget bule Rusia yang meresahkan dan ya yang nyebelin lah gitu. Dan pas kemarin gue buka updating, emang rata-rata tuh ramenya sama bule-bule Rusia. Gue kemarin hampir banget kena jebakan Batman. Gue match sama dia di Tinder. Dia berusaha banget untuk ngajakin gue ketemu di salah satu bar ataupun resto. Dia minta rekomen resto atau bar yang mahal dan yang bagus gitu intinya, buat ketemuan. Terus gue kenapa bilang ini jebakan Batman? Karena di endingnya gue bilang ya udah, kalau misalkan kita pengen ketemuan ke homestay gue aja daripada kita ke hotel, ke resto. Karena ke resto itu hujan dan homestay gue itu harus keluar gang dulu, jadi ribet. Dia malah bilang ya udah, kalau gue ke homestay lo gokarin gue dan lo bayarin gokar gue. Lu bayangin kalau misalkan gue jadi beneran ke resto yang dia pengen, apa nggak gue yang bayar? Semua lah dibayar ya. Terus selanjutnya adalah biasanya kalau lu match sama bule-bule di app dating di Bali sana, mereka tuh nggak ada tuh yang namanya menginginkan lu untuk menjadi pacar. Wake up girls, wake up. Karena yang mereka cari adalah casual things. Casual things tuh macam kayak, kalau di kita kayak FWB macam kayak gitulah. Syukur banget FWB kan masih bisa cecetan ya. Ini enggak, ambis lo ketemu terus lo mungkin pok coy, ya udah hilang kayak gitu loh. Yang terakhir, kalau lo ngarepin dapet bule cakep, kaya dan lain-lainnya dari app dating, wake up, bangun. Kenapa gue bilang bangun? Karena kalau misalkan dia emang kaya banget, dia kayaknya nggak main app dating, dan mereka liburan ke Bali itu paling cuma semingguan, nggak netep di situ. Karena rata-rata bule yang main app dating itu adalah mereka-mereka yang udah stay di Bali, dan biasanya ya apa sih kerjanya kayak gitu loh. Dan mereka main app dating emang cuma pengen cari yang gratis kayak gitu. Ini dari perspektif gue ya, gue nggak tahu deh kalau misalkan yang lain. Oke teman-teman, nah itu tadi ya modusnya bule-bule di Bali ya kan. Nah memang macam itu ya. Tadi kebanyakan Rusia ya. Nah oke, kembali lagi ke Rusia ya. Tapi ngomong-ngomong tentang Rusia bule ya, itu hari Sari ada tengok satu video ya. Dia komplain tentang suara ayam ya. Suara ayam di Bali kan, biasanya kalau di kampung-kampung itu kan mesti ada pelihara ayam kan. Kalau pagi-pagi itu kan kok macam itu kan. Dia rasa itu sangat-sangat mengganggu ya. Banyak sangat bunyi ayam. Lepas dia melaporkan itu ke polisi. Nah, bolehlah macam itu pula ya kan.
kita memang macam itu mah kan. Kamu yang datang ke rumah kita, kamu pula yang komplain. Macam itulah kira-kira ceritanya ya teman-teman. Dengar suara ayam, turis di Bali komplain. Lagi-lagi, kelakuan wisatawan asing di Bali bikin heboh. Kali ini ada turis yang melaporkan kokok ayam milik warga. Sampai wisatawan asing ini bikin petisi loh. This one Indonesia. No England, no USA. Waduh, emang ayamnya salah apa? Kejadian ini terjadi di Kecamatan Jimbaran, Bali. Jadi, turis itu melaporkan hal ini karena merasa terganggu. Itu nilai berisik di siang hari dan juga di sepanjang malam. Aduh, aja ya kawan haluan kelakuan turis-turis di Bali ini. Apakah tuan rumah harus mengikuti? Selengkapnya dia. Macam mana lah ya Sari bilang ya, karena kita mungkin lah ya orang-orang kita ini, Malaysia pun, Indonesia pun, kita mungkin terlampau baik ya, mempersilahkan mereka itu tinggal di rumah kita, di negara kita. Jadi suka-suka hati ya kan, sudah dibaiki dipijak pula lah kepala awak ya kan. Oke, jadi itu tadi supaya lebih berhati-hati, lebih berwaspada juga. Tapi untuk di Malaysia menurut Sari bagus juga lah ya. Ustadz itu juga salah satu penyalur suara rakyat Malaysia ya kan. Sari lihatlah banyak sekali live daripada Ustadz itu. Ramai juga orang-orang Malaysia yang support. Oke teman-teman, jadi menurut kalian macam mana untuk orang Malaysia dan juga orang Indonesia juga boleh berkomentar. Nah sebaiknya lebih berhati-hati lagi ya kepada orang-orang asing macam itu. Tapi kalau setakat untuk bekerja, kalau di Malaysia melancong, kalau di Bali itu tak apalah ya kan, janji ya tak mengganggu kita warga negara masing-masing, warga tempatan. Nah macam itu, ikutlah peraturan apa yang sudah ditetapkan negara tersebut ya kan. Oke. Jadi segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Bagaimana pandangan kalian? Kalian juga boleh komen di ruang komen dekat bawah. So, kalau Sari ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sekali lagi. See you on my next video. Misari. Bye.